Baiklah sobat-sobatnya, baru saja rilis dari PAN-RB terkait tentang kebijakan pemberian THR atau tunjangan hari raya dan juga gaji ke-13 untuk PNS maupun juga non-PNS ataupun juga di jabatan non-ASN ya. Nah, kira-kira untuk aturan pembayaran THR dan gaji ke-13 tahun 2023 ini adalah kita mendapatkan informasi bahwa naik sangat signifikan ya teman-teman. Nah, kira-kira siapa saja kriteria penerima gaji ke-13 dan juga THR tahun ini, kemudian untuk rincian nominalnya ini berapa, dan juga jadwal pembayaran untuk THR dan juga gaji ke-13 itu kapan. Ini merupakan kabar gembira bagi teman-teman yang termasuk dalam kategori pekerjaan PNS, CPNS, P3K, TNI Polri, dan lain sebagainya. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, melalui surat edaran dari PAN-RB tertanggal sekian, yaitu dengan nomor B111 MSM 0400/2023, ya benar di sini sampaikan yaitu perihal kebijakan pemberian tunjangan hari raya dan juga gaji ke-13 bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan juga penerima tunjangan tahun 2023. Yang mana di sini ini adalah ditujukan kepada Menteri Keuangan ya teman-teman. Nah, memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2023 serta memperhatikan Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2023. Kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut, bahwasanya untuk yang menjadi dasar hukumnya, nah ini adalah dari undang-undang sekian. Nah, kemudian di sini sehubungan dengan dasar hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 serta mempertimbangkan bahwa pemberian THR dan gaji ke-13 tahun 2023 ini kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan juga penerima tunjangan merupakan salah satu upaya menjaga tingkat daya beli masyarakat melalui pembelanjaan di tengah-tengah masyarakat sehingga berkontribusi terhadap program pemulihan ekonomi nasional oleh pemerintah. Maka disampaikan yaitu beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang mana teman-teman di sini kita mendapatkan informasi ya, yaitu untuk komponennya. Jadi untuk yang pertama inilah komponen THR dan gaji ke-13 di tahun 2023 ini apa saja. Nah, untuk komponennya ini adalah cukup lengkap ya. Ini sebenarnya sama dengan di tahun 2022 kemarin. Yang mana untuk komponen THR gaji ke-13 tahun 2023 ini adalah untuk bagi PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian pimpinan lembaga penyiaran publik, kemudian termasuk CPNS yang mencakup gaji pokok. Nah ini teman, yaitu berarti nanti yang kita dapatkan untuk THR dan gaji ke-13 itu adalah meliputi gaji pokok, kemudian tunjangan keluarga, kemudian tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja atau dengan sebutan lainnya yang diterima dalam 1 bulan teman-teman. Jadi teman-teman nanti ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya untuk THR itu biasanya itu hanya gaji pokok ya. Namun untuk saat ini nanti ini sama dengan tahun 2022 kemarin, yang didapatkan itu adalah seluruhnya. Jadi sama halnya dengan gaji teman-teman yang ada di SPJ itu berapa, nah itulah yang nanti akan diterimakan ya. Kalau misalkan teman-teman masuk dalam kategori yaitu penerima dari P3K ya misalkan. Nah, dari P3K itu adalah teman-teman kalau misalkan gaji pokoknya itu 2.965.500 atau berapa itu. Nah, kemudian untuk gaji yang diterimakan per bulan termasuk dengan tunjangan-tunjangan, teman-teman mendapatkan 4 juta, maka teman-teman nanti juga mendapatkan pembayarannya adalah 4 juta ya. Jadi yang dibayarkan seluruhnya bukan hanya gaji pokok saja. Nah, kemudian untuk yang kedua, nah ini yaitu bagi pensiunan dan penerima pensiun, ini mencakup pensiunan pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan yang diterima dalam waktu 1 bulan. Jadi termasuk teman-teman yang sudah pensiun ya. Yang sudah pensiun ini adalah gaji yang diterima nanti sama halnya dengan gaji pensiun per bulan itu berapa, itulah yang akan diterima teman-teman. Kemudian bagi penerima tunjangan sebesar, bagi penerima tunjangan sebesar tunjangan yang diterimakan oleh penerima tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kemudian bagi pimpinan, anggota, dan pegawai non-pegawai ASN di lembaga non-struktural ini sebagaimana terlampir, teman. Nah, kemudian di sini untuk yang penerima THR dan gaji ke-13 ini adalah kita bisa melihat ya di bagian B. Untuk penerima THR dan gaji ke-13 tahun 2023. Nah, di sini ada 5 ya, teman. Ada 5 kategori. Yang pertama, yang menerima THR dan gaji ke-13 nantinya yang pertama ini adalah PNS dan juga CPNS menerima gaji ke-13. Kemudian P3K ini menerima, kemudian prajurit TNI, anggota Polri, dan juga pejabat negara. Jadi penerima THR dan gaji ke-13 di sini ada 5 kategori, yaitu PNS atau CPNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, dan juga pejabat negara. Kemudian diberikan juga yaitu kepada pensiunan PNS, TNI, Polri, atau pejabat negara. Kemudian penerima pensiunan. Nah, bedanya antara pensiunan dan penerima pensiun siapa gimana gitu ya. Nah, misalkan di sini kalau pensiunan itu adalah orang yang langsung sudah pensiun gitu ya. Kalau misalkan penerima pensiun itu maksudnya itu adalah yang pensiun itu sudah meninggal misalkan, namun yang masih menerima pensiun itulah misalkan istrinya atau suaminya seperti itu. Kemudian penerima tunjangan ini juga termasuk. Kemudian termasuk juga yang menerima THR dan gaji ke-13 adalah wakil menteri, kemudian staf khusus di lingkungan kementerian atau lembaga, kemudian dewan pengawas, KPK, kemudian pimpinan dan lain sebagainya. Ini adalah daftar jabatan-jabatan yang nantinya menerima gaji ke-13 dan juga THR ya, teman. Nah, di sini kemudian untuk rencana pembayaran gaji THR-nya. Kalau misalkan kita cek di bagian bawah sini ya. Nah, untuk rencana nantinya pembayaran ini adalah rencana waktu pembayaran THR dan gaji ke-13. Nah, untuk THR itu diberikan paling cepat itu adalah 10 hari ya, 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya Idul Fitri. Jadi 10 hari sebelum hari raya Idul Fitri 2023 ini teman-teman sudah mendapatkan pembayaran untuk THR. Jadi di sini untuk pembayaran THR nanti diperkirakan yaitu ini ya, teman-teman, yaitu 10 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Berarti di sini kalau misalkan hari raya Idul Fitrinya itu diperkirakan tanggal 22 sampai dengan tanggal 23, berarti 10 harinya yaitu antara tanggal 12 itu kan, antara tanggal 12 atau 13 teman-teman nanti sudah mendapatkan pembayaran dan bisa melihat yaitu pada akun rekeningnya masing-masing. Kemudian untuk gaji ke-13 ini nanti diberikan pada bulan Juli, karena memang untuk gaji ke-13 itu adalah digunakan untuk membantu dari penerima, itu adalah untuk biaya pendidikan anak-anaknya ya. Karena kan bulan Juli itu merupakan tahun ajaran baru, teman-teman. Nah, itulah untuk informasi terkait tentang pembayaran gaji ke-13 dan juga THR. Nah, selanjutnya di sini untuk THR dan gaji ke-13 bagi pimpinan, anggota, pegawai non-pegawai ASN di lembaga non-struktural. Kalau misalkan teman-teman baik itu PNS, kemudian TNI, Polri, kemudian juga P3K, berapa sih gajinya untuk nanti yang diterimakan, itu bisa dilihat di SPC masing-masing ya. Nah, di sini THR dan gaji ke-13 untuk yang pegawai non-pegawai ASN ya. Nah, ini pimpinan, anggota LNS misalkan sekian, wakil ketua 24 jutaan ya. Kemudian untuk berikutnya ini didasarkan dari kategori apa itu? Ijazah ya, teman. Nah, pegawai non ASN yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pada lembaga non struktural dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan peraturan presiden nomor sekian sebagai berikut. Nah, kalau misalkan di sini masa kerjanya ini adalah sekian ya. Ini pendidikan SD sampai dengan SMP, masa kerja sampai dengan 10 tahun dapatnya adalah 3,2 juta. Ini yang di tahun 2022. Untuk tahun 2023 ini adalah naik menjadi 3.500.000-an. Kemudian untuk pendidikan SMA atau sederajat, masa kerja yang paling tinggi misalkan ya, di atas 20 tahun nanti mendapatkan yaitu 4.800.000-an. Nah, ini kemudian ini adalah untuk penerimaannya. Kalau misalkan kita guru baik itu PNS maupun juga P3K itu adalah sesuai dengan SPC gaji masing-masing. Oke, demikian sobat semuanya, semoga bermanfaat dan selamat menantikan untuk pembayaran THR di tahun 2023 dan nanti gaji ke-13 di bulan Juli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.